Pagi. Nama saya Samuel dan sebelah kiri saya Mustafa. Kami berdua akan menceritakan tentang Aryo Menak dari Pulau Manado. Selamat menyaksikan. Aryo Menak seorang pemuda Madura yang sangat gagah. Ia suka mengembara. Seluruh waktunya dihabiskan dengan keluarga masuk hutan. Ia ingin menimba pengalaman sebanyak-banyaknya dari kejadian demi kejadian yang dijumpainya. Malam itu, bulan tampak bulan di langit. Aryo Menak berjalan menyusuri hutan sembari tak bosan-bosannya menceritakan bulan itu. Malam ini sangat indah, dia Aryo Menak. Tiba-tiba ia mendengar sayup-sayupan suara perempuan. Ia merasa tertarik, lalu ia berjalan mencari asal suara itu. Aryo Menak tiba di sebuah telaga air. Ia telaga sangat bening, bayang bulan tampak bermain-main di permukaan air telaga. Sementara itu, perempuan itu semakin lama. Aryo Menak berjalan mengendap-endap. Kemudian ia bersembunyi di balik sebatang pohon besar dan mengintip. Oh, ternyata ada beberapa bidadari cantik yang sangat mandi di telaga. Mereka tak tahu kalau Aryo Menak ada di situ. Mereka tetap asyik mandi sambil bercanda gembira. Tanpa sadar, Aryo Menak berjalan semakin mendekat. Matanya berbinar-binar saat melihat pakaian berserakan di tepi telaga itu. Aku akan menyembunyikan selembar baju itu, bisik Aryo Menak. Lalu yang menyambar selembar pakaian itu dan menyembunyikan di tempat aman. Tak lama kemudian terdengar suara baby di telaga itu. Para bidadari itu pun kembali ke bangku kayangan. Lalu seorang bidadari cantik tetap berendam di telaga itu, wajahnya tampak sedih. Aryo Menak mendekat ke tepi telaga. Ia menyapa dengan lembut. Wahai bidadari, kenapa kau bersedih hati? Pas bidadari itu serba memang. Kemudian ia menunjukkan kesedihannya. Mungkin hilang sehingga kau tak bisa kembali ke kayangan. Aryo Menak menatap perasaan si bidadari itu, lalu ia menghiburnya. Mungkin hebatnya menghendaki kau harus hidup di muka bumi ini. Mau kau tinggal di rumahku? Dewi Tanjung Bola bidadari cantik itu tak punya pilihan lain. Akhirnya ia menerima kebaikan hati Aryo Menak dan dia mengikuti kemauan Aryo Menak. Lebih daripada itu, ia menjadi istri laki-laki itu. Tak lama kemudian Aryo Menak dikaruniai seorang anak. Dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki inilah yang kelak akan mengawankan raja Madura. Sejak menikah dengan Raja Mulan, hiduplah Aryo Menak menjadi tetangga makmur. Tawanya memiliki ikan dan makanannya selalu memuaskan. Sementara itu, isi lumbung padi Aryo Menak seakan tak pernah kurang sedikit pun. Hanya sekali bagi laki-laki itu padahal bahkan keluarga selalu makan nasi, tetapi pada dalam asalnya tidak berkurang. Lagi pula seingatku, istriku juga tak pernah minum padi, apakah dia selalu menjadi. Lama-lama Aryo Menak menjadi penasaran sendiri. Dia ingin tahu mengapa semua itu bisa terjadi, teman-teman.
Suatu pagi, istri Ayumunah pamit, kau akan pergi ke sungai. Selama aku pergi, jangan sekali-sekali engkau ke dapur, sebab aku sedang menanak nasi. Baik, Di, jawab Ayumunah. Tanjung Wulan pun berangkat ke sungai. Sementara itu, diam-diam Ayumunah mempunyai pikiran lain. Ketika bayangan istrinya susah tak tampak, bergegas ia pergi ke dapur. Lalu dibukanya tutup piut tempat menanak nasi. Astaga, seru Ayumunah terkejut. Ketika dilihatnya hanya sebutir padi dalam periuk itu. Aku mengerti sekarang. Rupanya istriku adalah hanya membutuhkan sebutir padi untuk menghasilkan seperiuk nasi. Pantas padiku tak pernah berkurang. Pantas pula ia tidak pernah kelihatan menumbuh padi. Namun, mengapa Tanjung Wulan harus merahasiakan semua ini? Ayumunah tak bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Ia lalu bergegas keluar dan meninggalkan dapur. Tak lama kemudian Tanjung Wulan pun pulang. Rambutnya yang basah semakin mempercantik wajahnya. Dengan tergegas-gegas ia menuju dapur. Tanjung Wulan membuka tutup periuk itu. Betapa kaget dan sedihnya. Dia melihat padi dalam periuk itu belum berubah menjadi nasi. Padahal biasanya tidak demikian. Wanita itu segera memahami apa yang telah terjadi. Pasti suamiku telah melanggar pantangan yang kuberikan, ucapnya sedih. Itu berarti sejak saat ini aku harus bekerja keras. Aku harus menumbuh padi sebelum nasi. Aku juga tak bisa menghasilkan sebuah nasi hanya dari sebutir padi. Berarti lumbung itu akan menjadi cepat berkurang isinya. Oh, musim panen masih lama. Padi dalam lumbung itu sudah habis. Suatu pagi, anak ia mengaduk-aduk isi lumbung. Tiba-tiba matanya melihat sesuatu yang mirip di atas permukaan padi. Sepertinya itu ujung kain selendang bergeser-geser. Ia segera menarik ujung kain itu. Benar, ternyata benda itu adalah selendang. Mungkin pakaian yang disimpan di dalam lumbung ini. Pikirnya lagi. Lalu terus dicari pakaian lainnya darinya. Ternyata pakaian itu memang ada di situ. Oh, jadi Ayumunah yang menjadi kecil yang mau menyelamat. Ia lalu mengamalkan sesama kasih dewa. Begininya hamba bisa kembali ke kekayaan. Tanjung Wulan bergegas mengenakan bukit bidadarinya. Dia tampak sangat cantik. Kemudian dia pergi menemui Ayumunah. Dia berkata, Kak, pakaian bidadari seperti kakinya Tuhan tayangan. Ayumunah semakin bergerak melihat mohon dan pergi Dewi jangan menekan aku. Jangan aku. Sayang sekali yang bawa sedikit suka. Kalau bertanya pada orang Ayumunah pun menangis sedih. Dia menyesal setiap perbuatannya. Lebih dahulu dia tidak menahan dirinya pasti istrinya yang tercinta akan tertinggal. Kesimpulan cerita ini disebut dongeng karena cerita ini tak punya bukti jelas dan hanya dituturkan dari mulut ke mulut. Dongeng ini serupa dengan dongeng Jaka Tarub yang amat terkenal di wilayah Jawa Timur. Bangsa Indonesia memang terdiri dari banyak suku, sehingga jumlah dongeng-dongeng kita amat banyak, walaupun beberapa di antaranya terkadang inti ceritanya hampir sama. Hikmah dari dongeng ini bahwa janji itu sebaiknya selalu ditepati, sebab janji adalah cermin dari kepribadian kita. Kita tak akan dipercaya orang kalau kita selalu ingkar janji. Kita mungkin juga akan mengalami akibat yang tidak menyenangkan karena mengingkari janji kita sendiri. Kami ada persembahan untuk praktek dom hari ini.
kami.